Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak di rumah jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika pada buku tema 7, subtema 1, yaitu menentukan luas benda dan volume benda dalam satuan tidak baku. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada buku tema 6, subtema 4? Ya, pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya yaitu membahas tentang menentukan luas permukaan suatu daerah. Nah, materi kita hari ini masih sama ya, menentukan luas permukaan suatu bidang menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku seperti persegi, segitiga, dan persegi panjang. Nah, mari anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar bidang A, gambar bidang B, dan gambar bidang C. Kita akan menghitung luas dari setiap gambar ini. Nah, caranya sama ya dengan menentukan luas permukaan suatu daerah yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Caranya kita menghitung jumlah persegi yang ada pada bidang tersebut. Kita hitung ya jumlah persegi yang ada pada gambar bidang A. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak, di sini ada 2 buah segitiga. Nah, 2 buah segitiga jika kita gabungkan akan membentuk satu persegi satuan. Kita lihat ya. Ya, jadi betul. 2 buah persegi jika kita gabungkan akan membentuk satu persegi satuan. Jadi, pada gambar bidang A ini jumlah perseginya ada 6. Oke, jadi luas gambar bidang A adalah 6 persegi satuan. Kita lanjut di gambar bidang B ya. Kita hitung jumlah persegi yang ada pada gambar bidang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anak-anak, luas gambar bidang B adalah 10 persegi satuan. Nah, kita lanjut di gambar C ya. Kita hitung jumlah persegi yang ada pada gambar C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah persegi yang ada pada gambar C ada 6. Jadi, luas daerahnya atau luas bidang C adalah 6 persegi satuan. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Ya, jadi ini adalah pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak, kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu menentukan volume benda. Nah, anak-anak silahkan perhatikan ilustrasi berikut ya. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kemasan A, kemasan B, dan ini adalah kemasan C. Selanjutnya, Benny ingin mengetahui jika kemasan A diisi dengan susu di kemasan B, kira-kira kemasan A akan penuh jika diisi berapa kemasan B ya? Kita lihat ya anak-anak, ini adalah kemasan A. Benny ingin mengisi kemasan A dengan kemasan B. Wah, ternyata kemasan A akan penuh atau bisa diisi penuh 2 kemasan B. Nah, jadi dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Selanjutnya, Benny ingin mengetahui jika kemasan A diisi dengan susu di kemasan B, kira-kira kemasan A akan penuh jika diisi berapa kemasan
C ya. Kita lihat. Nah, ini adalah kemasan A. Beni ingin mengisi kemasan A ini dengan kemasan wow. Ternyata kemasan A akan penuh jika diisi 4 kemasan C. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Sampai di sini anak-anak paham ya? Nah, anak-anak, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa volume benda A, B, dan C berbeda. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu volume? Ya, volume adalah seberapa benda yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek berupa air, susu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membandingkan volume benda. Perhatikan, di sini ada botol Udin, botol Siti, botol minum Edo, botol minum Dayu, dan botol minum Beni. Kita akan membandingkan volume benda dari setiap botol minum Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni menggunakan gelas. Kita akan membandingkannya menggunakan gelas ya. Ya, jadi air di botol Udin jika dipindahkan ke gelas tidak penuh ya. Sekarang kita akan memindahkan air yang ada di botol Siti ke dalam gelas. Wow, ternyata jika air yang ada di botol Siti kita pindahkan ke gelas, airnya penuh ya. Sekarang botol Edo. Nah, ternyata jika air yang ada di botol Edo kita pindahkan ke gelas, hasilnya seperti ini ya. Sekarang botol Dayu. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Airnya juga tidak penuh. Selanjutnya, air yang ada di botol Beni kita pindahkan. Ya, ternyata juga tidak penuh. Nah, dari gambar ini, dari ilustrasi ini, dapat kita lihat bahwa botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak dan botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Selanjutnya, kita lihat contoh yang kedua. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, ini adalah gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Dari gambar-gambar ini, manakah benda yang memiliki volume lebih banyak? Silahkan anak-anak lingkari. Ya, jadi gambar ini yang memiliki volume lebih banyak adalah gambar yang pertama. Selanjutnya, kita akan mengurutkan volume benda. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ini adalah gambar susu pertama, susu kedua, dan susu ketiga. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Nah, anak-anak, jika diperhatikan dari gambar ini, manakah yang memiliki volume paling sedikit? Ya, jadi yang memiliki volume paling sedikit adalah gambar nomor 3. Jadi, untuk mengurutkannya, kita mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Itulah kotak-kotak susu yang memiliki volume dari paling kecil sampai volume paling banyak. Oke, sampai di sini paham? Paham ya?
Sekarang tugasnya anak-anak, silahkan buka bukunya tema 7 dan kerjakan halaman 55. Oke. Anak, materi kita hari ini sampai di sini ya. Anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.